Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Umi yang di rumah. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat melanjutkan pembelajaran daring kita. Anak-anak Umi, untuk bab ketiga materinya sudah selesai. Sehingga untuk video-video selanjutnya dan tugas-tugas selanjutnya adalah pengulangan dari bab 1, bab 2, kemudian nanti dievaluasi dari bab 1 sampai bab 3 di pertemuan kita yang di tanggal 1 atau 2 Desember nanti. Anak-anak Umi, soal-soal yang Umi berikan ini nanti bisa jadi bahan acuan kalian belajar, mengulang, sehingga nanti insya Allah apabila kalian tekun mengerjakan tugas yang Umi berikan, insya Allah nanti bisa mengerjakan soal-soal ujian semester 1. Kita langsung ke soal yang pertama. Penyebut dari pecahan 3/4 adalah, untuk bilangan pecahan, ya, pecahan itu terdiri dari 2. Ada yang di bagian atas dan ada di bagian bawah. Di bagian atas ini disebut sebagai pembilang. Kemudian yang di bagian bawah ini dinamakan penyebut. Sehingga penyebut dari bilangan 3/4 adalah 4. Kemudian soal ke nomor 2. Bentuk pecahan dari gambar di samping adalah, nah, kalau kita lihat dari gambar di samping ada sebuah lingkaran kemudian dibagi 4, ya, dibagi 4. Ternyata bentuk pecahan dari gambar yang diarsir ini ada 1, 2, ada 2 gambar yang diarsir 1, 2. 2 ini dari berapa pecahan? Ada 1, 2, 3, 4. Dari 4 pecahan. Sehingga bentuk pecahan dari gambar di samping adalah 2/4. Kemudian soal nomor ketiga. Tanda yang tepat untuk mengisi titik-titik //adalah, tanda yang tepat untuk mengisi titik-titik adalah, di sini ada soal yaitu 2/4 titik-titik 1/5. Sehingga 2/4 dan 1/5 ini kita harus mengisi tanda yang di titik-titik ini. Tandanya apa saja? Apakah tandanya lebih besar? Ya, kalau ini lebih besar, ini lebih besar. Kalau ini tandanya lebih kecil, atau tanda sama dengan. Nah, cara pengerjaannya kita kalikan silang. 2 kita kalikan dengan 5, yaitu 10. Kemudian 4 kita kalikan dengan 1, yaitu 4. Sehingga 10 dan 4, maka yang besar adalah 10. Ya, 10 ini lebih besar daripada 4. Sehingga jawabannya di sini adalah hapus 2/4 lebih besar daripada 1/5. Kemudian menghapus masuk ke contoh keempat. Nilai pecahan
yang senilai dari pecahan 1/4 adalah. Nah, untuk mencari pecahan senilai, kita harus mengalihkan penyebut atau pembilang dengan bilangan yang sama. Maka ini kita tulis 1/4 dikali, kemudian dikali sama dengan. Kita harus mengalihkan dengan bilangan yang sama. Misalnya kita dikalikan di sini 2. Sama dengan 2. 4 dikali 2 sama dengan 8. Sehingga 1/4 ini senilai dengan 2/8. Atau bisa juga 1/4 dikali berapa? Misalkan sama-sama dikali dengan 3 boleh. Di atas pembilang dikali 3, penyebut juga dikali 3. 1 dikali 3, 3. 4 dikali 3 sama dengan 12. Di sini juga bisa ya. Jawabannya bisa 2/8, bisa 3/12, dan seterusnya. Kemudian soal yang kelima, bentuk pecahan biasa dari 0,2 adalah. Bentuk pecahan biasa dari 0,2 adalah. Nah, kita perhatikan cara pengerjaannya. Yang namanya pecahan, ya kan, ada pembilang dan penyebut. Kita tulis di sini angka 2. Karena ini angka 2, berarti kita tulis di sini angka 2. Per. Nah, untuk pernya, karena di belakang koma ini ada satu angka, ya, dan satu angka itu bernilai per 10. Ini kan per 10 namanya. Bilangan per 10. Maka 2/10. Kalau seandainya soalnya seperti ini 0,345. Ya. Bentuk pecahan biasa dari 0,345, maka kita tulis di sini 345. Kita lihat ini per berapa? Ini per 10 namanya. Kalau dia satu angka di belakang koma. Kalau 2 angka di belakang koma berarti per 100. Kemudian kalau ketiga per 1000. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada 3 angka. 1, 2, 3. 3 angka berarti per 1000. Maka jawabannya adalah bentuk pecahan dari 0,35 sama dengan 345 per 1000. Jadi yang nomor ini tadi, kenapa dia 2/10? Karena di belakang koma ada 1. Kalau di belakang koma ada 1 angka, namanya per 10. Kalau di belakang koma ada 2 angka, dinamakan per 100. Kalau di belakang koma ada 3 angka, berarti per 1000. Nah, setelah dibuat seperti ini, kita boleh menyederhanakannya. Kalau jawabannya seperti ini saja, boleh. Ya. Tetapi kalau dia minta disederhanakan, maka kita sederhanakan. Nah, cara penyederhanaannya yaitu kita bagi kedua bilangan ini dengan bilangan yang sama. Kalau di atas ini kita bagi dengan 2, maka di bawah juga kita bagi dengan 2. Sehingga 2 dibagi 2 sama dengan 1, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Kemudian yang soal ke-6,
pecahan desimal dari 2/4 adalah, nah, bentuk pecahan desimal seperti yang sudah kalian pelajari di bab pertama ya, bahwa bilangan desimal adalah bilangan yang memiliki koma. Adalah bilangan yang memiliki koma. Cara pengerjaannya, maka 2 ini kita bagi dengan 4. Pembilang kita bagi dengan penyebut. Berarti 2 dibagi 4. 2 tidak bisa dibagi 4. Maka kita pinjam 0. Karena kita pinjam 0, maka di atas kita tulis 0 juga. Dan kita beri tanda koma. Sekarang 20 dibagi 4 berapa? 20 dibagi 4 sama dengan 5. 5 dikali 4 sama dengan 20. Maka jawabannya bentuk bilangan desimal dari 2/4 adalah 0,5. Tapi kuncinya yaitu anak-anak umian di rumah harus hafal perkalian. Kemudian yang nomor ke-7, hasil taksiran terbaik dari 0,9 ditambah 4,3 sama dengan, nah, taksiran itu sama dengan pembulatan ya. Jadi mana kata Umi, kalau dia di belakang koma ini di bawah 5, maka yang satuannya ditambah 0. Tetapi kalau dia di atas 5 atau sama dengan 5, maka satuannya ditambah 1. Berarti 0,9 kita taksirkan, karena ini lebih dari 9, maka ini menjadi tambah 1. Ya. Sehingga 1 ditambah, kemudian 4,3. 3 di belakang koma ini di bawah 5. Kalau dia di bawah 5, maka ini satuan ditambah dengan 0. 4 ditambah 0 berarti 4. Kalau yang tadi kan di atas 5 kan, berarti satuannya ditambah 1 kan. Nah, 0 tambah 1, 1. Kalau yang tadi 4 tambah 0, 4. 1 ditambah 4 sama dengan 5. Baik anak-anak Umi, untuk soal yang Umi berikan pada hari ini cukup sampai di sini. Silakan dikerjakan soal yang Umi berikan, dan silakan tulis soal dan kumpul japrik Umi. Umi akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.